Nggak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Singapura tak terima, Prabowo tawarkan tarif khusus ekspor. Saya tahu ada yang menentang, ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajukan sebuah tawaran yang menarik, tarif khusus untuk ekspor ke Singapura. Namun, ada syaratnya. Bahan ekspor yang dikirim bukan lagi barang mentah, melainkan barang setengah jadi. Tujuannya jelas, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah dari produk ekspornya, bukan sekadar mengirim bahan baku seperti yang selama ini sering terjadi. Sayangnya, tawaran ini tidak diterima oleh Singapura. Saya tahu ada yang menentang, ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Negeri kecil yang dikenal sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara itu menolak proposal tersebut. Sejak lama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Bagi Prabowo dan pemerintahannya, ini adalah win-win solution. Indonesia dapat keuntungan lebih dari proses pengolahan, sementara Singapura tetap mendapat pasokan bahan yang mereka butuhkan untuk industri mereka. Namun, apa yang terlihat sebagai tawaran menarik bagi Indonesia ternyata tidak begitu menggoda bagi Singapura. Negara tetangga yang hanya berjarak 1 jam perjalanan kapal feri dari Batam itu punya pertimbangan sendiri. Kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik. Nggak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut. Prabowo menawarkan kepada Singapura agar barang setengah jadi dari Indonesia bisa masuk ke negara itu dengan pajak atau biaya masuk yang lebih rendah dari biasanya. Ini seperti diskon khusus, tapi dengan catatan, Singapura harus menerima bahwa barang yang masuk bukan lagi bahan mentah, melainkan produk yang sudah diproses separuh jalan di Indonesia. Kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami, atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Singapura adalah salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara, meskipun wilayahnya sangat kecil dan hampir tidak punya sumber daya alam sendiri. Kekuatan Singapura terletak pada kemampuannya mengolah barang dari negara lain dan menjadikannya produk bernilai tinggi, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor kembali. Selama ini mereka mengandalkan impor bahan mentah dari negara seperti Indonesia, Malaysia, dan lainnya untuk diolah di fasilitas industri mereka yang canggih. Jika Indonesia mulai mengirim barang setengah jadi, ini berarti sebagian proses pengolahan yang biasanya dilakukan di Singapura akan hilang. Misalnya, kalau Indonesia mengirim ferronikel alih-alih biji nikel mentah, maka perusahaan di Singapura yang biasa melelehkan biji itu kehilangan pekerjaan. Industri pengolahan di Singapura bisa terganggu.
dan mereka harus menyesuaikan diri dengan rantai pasok baru yang lebih mahal atau rumit. Singapura mungkin juga khawatir bahwa keuntungan mereka dari mengolah bahan mentah akan menyusut karena Indonesia sudah mengambil sebagian kue itu. Selain itu, Singapura dikenal sebagai negara yang sangat bergantung pada stabilitas dan kebebasan perdagangan. Mereka lebih suka sistem yang sudah berjalan baik selama ini, impor bahan mentah murah, olah sendiri, lalu jual dengan harga tinggi, daripada mengambil risiko dengan perubahan besar seperti yang ditawarkan Prabowo. Bagi mereka, menerima barang setengah jadi mungkin terasa seperti kehilangan kontrol atas proses produksi yang selama ini jadi andalan mereka. Bagi Indonesia, kebijakan ini sebenarnya punya banyak potensi positif. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, nilai ekspor akan naik. Barang setengah jadi jelas lebih mahal daripada bahan mentah. Kedua, industri dalam negeri akan berkembang. Untuk mengolah bahan mentah jadi setengah jadi, dibutuhkan pabrik, tenaga kerja, dan teknologi. Ini bisa menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya, seperti Sulawesi atau Kalimantan. Ketiga, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia serius ingin naik kelas di dunia internasional. Bukan lagi sekadar pengekspor bahan mentah, tapi negara yang punya peran lebih besar dalam rantai produksi global. Ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang sudah digaungkan sejak era Presiden Joko Widodo, di mana Indonesia berusaha mengolah sendiri sumber dayanya sebelum dijual ke luar negeri. Tapi, ada juga tantangannya. Mengolah bahan mentah jadi setengah jadi butuh investasi besar. Pabrik harus dibangun, pekerja harus dilatih, dan teknologi harus diadopsi. Kalau Singapura menolak, Indonesia harus mencari pasar lain yang mau menerima barang setengah jadi ini. Kalau tidak, stok barang bisa menumpuk dan investasi yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia. Selain itu, hubungan dagang dengan Singapura yang selama ini cukup harmonis bisa jadi sedikit renggang karena perbedaan visi ini. Di Indonesia sendiri, tawaran Prabowo ini menuai beragam tanggapan. Pengusaha di sektor industri pengolahan tentu mendukung. Mereka melihat peluang besar untuk memperluas bisnis dan meningkatkan keuntungan. Asosiasi Pengusaha Nikel, misalnya, mungkin akan sangat antusias karena kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai raja nikel dunia. Namun, eksportir bahan mentah yang selama ini hidup nyaman dengan model lama mungkin merasa terancam. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan ini dan tidak semua punya modal atau kemampuan untuk beralih ke pengolahan. Masyarakat umum juga punya pandangan berbeda-beda. Ada yang bangga karena Indonesia mulai menunjukkan ambisi besar, tapi ada juga yang khawatir kalau kebijakan ini malah bikin hubungan dengan negara tetangga jadi rumit. Media sosial pun ramai dengan diskusi tentang langkah Prabowo ini, dengan pendukung dan penentang sama-sama vokal menyuarakan pendapat mereka. Tawaran Prabowo untuk tarif khusus ekspor ke Singapura adalah langkah berani yang menunjukkan ambisi Indonesia untuk naik kelas di dunia perdagangan.